Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta dalam pembelajaran materi manajemen dan organisasi apotik. Kita kembali di berbagi ilmu dengan apoteker Purwakarta. Sekarang akan berbagi dengan apoteker Angka dengan siswanya adalah Novianti Karunia serta Reska Tantri Regina. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Jakaria. Saya apoteker di Purwakarta. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Fathia Purwakarta. Jabatan saya adalah Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Nah, saya akan sedikit membagi pengalaman ya. Saya sebagai Kepala Instalasi Farmasi, tugas saya ialah pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan itu untuk merencanakan pembelian atau pengadaan barang yang dibutuhkan. Dilihat dari pola penyakitnya. Nah, pola penyakitnya kebetulan di sini khusus ibu dan anak, berarti saya menyediakan obat-obatan khusus ibu dan anak saja. Nah, setelah direncanakan yang matang, karena kita bisa melihat hasil akhir, berarti perencanaannya bagus, hasil akhirnya bisa dilihat. Kalau berjalan dengan baik, hasil akhirnya bisa bagus. Nah, kemudian pengadaan. Nah, pengadaan barang sendiri atau obat biasanya dilihat, saya ngelihat legalitas pemasoknya atau pembelian pemasok. Di sini pemasoknya harus pedagang besar farmasi yang memiliki kekuatan hukum atau legalitasnya resmi. Tidak boleh pengadaan barang tidak di distributor resmi atau pemasok resmi. Kemudian kenapa harus di PBF atau pedagang besar farmasi yang resmi? Karena kita bisa melihat kualitas obat. Kita bisa menjamin kualitas obat saat kita kasihkan ke pasien. Kalau misalnya pedagang besar farmasinya atau PBF-nya resmi, biasanya kualitas obatnya itu sudah terjamin. Nah, kemudian di pengadaan sendiri, kalau saya sendiri pribadi menyediakan obat atau barang, dilihat dari sisa stoknya. Misalnya sisa stoknya masih sedikit, baru kita pesan. Nah, di sini biasanya saya ada sisa stok atau buffer stok. Stok yang mengendap itu sebesar 25%, baru saya bisa mengajukan pembelian. Nah, kemudian pemakaian obat dalam sehari-hari, misalnya untuk obat A pemakaiannya 100 tablet, ditambah 25%, itu hasilnya berapa. Nah, sebesar itulah yang saya pesan. Kemudian untuk pengadaan sendiri, saya melihat dari frekuensi pemakaian. Kalau misalnya obatnya cepat keluar, berarti saya harus lebih banyak dong menyetoknya ya. Nah, kemudian kita dilihat waktu tunggu pemesanan. Nah, kenapa ada buffer stok atau stok mengendap? Itu tuh kita bisa memperkirakan barang tersebut datangnya kapan, dan dipakainya untuk kapan. Nah, kalau untuk ada buffer stok itu untuk meminimalisir obat itu kosong atau tidak ada. Nah, makanya harus dilihat dari waktu tunggu pemesanan. Nah, kemudian setelah pengadaan barang, kemudian penerimaan. Nah, kalau penerimaan di sini biasanya saya bagi dua. Nah, untuk penerimaan narkotika, psikotropika, prekursor, itu biasanya apotekernya sendiri yang menerima atau saya sendiri yang menerima. Nah, kalau untuk obat-obatan yang lain, itu biasanya ada tenaga teknis kefarmasian atau TTK yang ditugaskan untuk menerima barang. Nah, untuk penerimaan barang dilihat dari jumlah barang sesuai apa tidak dengan faktur obatnya. Terus expire date-nya.
Expired date-nya kita lihat jauh apa tidak. Kalau misalnya expired date-nya dekat, untuk di instalasi saya expired date-nya dekat, kita langsung tolak barangnya sendiri, harus diganti dengan expire-nya agak lama. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya expired date-nya sebentar, kita obat kalau tidak keluar itu akan menimbulkan kerugian untuk instalasi farmasi tersebut. Nah, terus kondisi barangnya sendiri kita lihat. Untuk tablet-tabletan, kalau misalnya dalam bentuk box, kita lihat boxnya masih tersegel atau tidak. Kemudian dilihat dari kemasannya bocor atau tidak. Kemudian kalau untuk sirup dilihat dari bocor apa enggaknya atau pecah dan lain-lain. Nah, kalau untuk injeksi biasanya saya ngelihatnya pecah atau tidak. Nah, untuk penerimaan barang di instalasi saya seperti itu. Kemudian setelah diterima, kita ada penyimpanan. Nah, penyimpanan sendiri di sini kalau di instalasi saya sesuai dengan alfabet dari A, B sampai Z. Nah, itu disimpan seperti itu biar memudahkan untuk pengambilan barang. Nah, di sini juga saya menyimpannya selain alfabet, saya dengan jenis obat sendiri. Misalnya tablet dipisahkan dengan sirup seperti itu, tapi tablet dengan alfabet dari A sampai Z, sirup dipisahkan, kita simpannya dari A sampai Z. Kemudian sesuai dengan stabilitasnya, misalnya saya sirup simpan di tempat yang tidak terlalu lembab, tablet tidak terlalu lembab. Terus kalau untuk injeksi, saya simpan di lemari es. Nah, karena untuk penyimpanan sendiri itu bisa mempengaruhi kualitas obat tersebut. Nah, setelah disimpan, kita ada yang namanya FEVO, First Expire Fresh Out. Jadi obat yang expire-nya dekat kita simpan di depan agar memudahkan barang tersebut untuk keluar. Kenapa seperti itu? Karena efektivitas di sini seperti apa. Terus ada Vivo Fresh In Fresh Out. Barang yang awal datang berarti kita keluarkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk penyimpanan paling seperti itu kalau di instalasi saya. Terus setelah penyimpanan, di sini ada pemusnahan. Kalau di instalasi saya sendiri ada pemusnahan. Pemusnahannya untuk obat-obatan expired date, terus obat-obatan yang rusak kita musnahkan, dikumpulkan menjadi satu. Setelah banyak kita membuat berita acara, baru kita musnahkan. Nah, musnahkan sendiri biasanya kita menggunakan pihak ketiga, tidak dimusnahkan di rumah sakit sendiri. Nah, di sini juga fungsi apoteker sebagai pengendalian. Kalau saya, nah di sini pengendaliannya sendiri, pengendalian obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Misalnya, kalau untuk pengendalian ialah untuk mempertahankan jumlah agar tidak lebih, jadi tidak overstock suatu obat tersebut. Karena kalau misalnya overstock obat tersebut tidak keluar, itu akan menimbulkan kerugian untuk instalasi tersebut. Nah, terus tidak kosong. Nah, kenapa butuh perencanaan agar obat tersebut tidak kosong? Karena untuk pemakaian obat-obatan kita tidak bisa memperkirakan, tetapi kita bisa merencanakan. Nah, terus tidak terjadinya kerusakan obat-obatan akibat penyimpanan yang tidak benar. Terus kadaluarsa. Nah, setiap hari atau setiap seminggu sekali di instalasi saya melihat obat-obatan yang mendekati kadaluarsa atau
mendekati expiry date. Nah, dilihat kalau misalnya expiry date-nya 2 bulan atau 3 bulan ke depan, kita bisa mereturnya. Nah, kita wajib mengecek, karena kalau obat tersebut sudah melewati expiry date berarti tidak bisa diretur atau diganti ulang oleh distributor yang dari awal kita pesan. Terus selain itu ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan itu ada 2, biasanya pencatatan biasanya kalau di saya ada pencatatan barang keluar, masuk atau keluar. Nah, itu harus dicatat di buku tertentu. Terus buku kedatangan barang dicatat jumlah, nama barang, nomor batch, expire date, dan harganya sendiri. Terus kalau untuk pencatatan dan pelaporan narkotika biasanya itu oleh apotekernya, karena untuk pelaporan narkotika biasanya oleh apoteker di situs Sipnap setiap tanggal 10. Nah, untuk tugas saya di instalasi paling untuk pengadaan barang cukup sekian. Nah, selain itu fungsi apotekernya sendiri ialah mengorganisir tenaga teknis kefarmasian. Misalnya kita mau bagi tugas tenaga teknis kefarmasian, job desk-nya apa, dan pekerjaannya apa. Kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya pengalaman saya sebagai apoteker sih cukup sekian kalau untuk pengadaan barang yang saya kerjakan setiap hari. Nah, kalau untuk kesulitan saya sebagai apoteker ialah kalau jika ada barang kosong, itu yang agak sulit mengatasinya, karena kita tidak bisa memastikan barang tersebut ada atau enggaknya di pedagang besar farmasi atau PBF. Nah, paling cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nopianti Karunia dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Nopi mau menceritakan tentang kesimpulan yang Nopi dapat tentang narasumber kita, yaitu kita bisa mempelajari tentang bagaimana pemakaian obat-obatan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga frekuensi pemakaiannya, dan juga tentang penerimaan barang di apoteker dan memeriksa expired dekat yang harus diganti dengan expired yang agak lama. Karena jika tidak diganti maka akan terjadi kerugian, dan juga bagaimana cara melihat barang yang bocor dan harus diganti dengan barang yang baru, dan memeriksa barang yang pecah juga. Penyimpanan obat-obat juga bisa dijajarkan dengan alfabetnya, boleh juga dengan urutan obat-obatannya, misalnya tablet yang lembab dan tablet yang lembab, dan juga tablet yang tidak terlalu lembab. Dan juga di sini mempelajari tentang bagaimana obat yang expired dekat harus disimpan di depan supaya bisa mempermudah barang tersebut keluar, karena efektivitas dan pemusnahannya obat-obatan yang expired date. Dan juga setelah penyimpanan ada juga tentang pemusnahan, tentang expired date-nya, dan juga tentang obat-obatan yang rusak harus dipisahkan terlebih dahulu, tetapi harus membuat acara tersendiri, dan setelah membuat acara tersendiri itu obat-obatan yang rusak bisa langsung dimusnahkan. Dan juga biasanya menggunakan pihak ketiga, akan tetapi dimusnahkannya tidak di rumah sakit sendiri. Nah, terus fungsi apoteker itu bisa sebagai pengendaliannya sendiri adalah tentang obat-obatan dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
Kalau pengendalian itu untuk mempertahankan jumlah agak tidak lebih agar tidak overstock untuk obatnya tersebut. Jika overstock, maka akan mengalami kerugian. Ada juga tentang perencanaan, karena adanya perencanaan itu supaya obatnya tidak kosong. Pencatatan dan pelaporan itu ada dua. Biasanya pencatatan yaitu barang keluar yang harus dicatat di buku dan datang barang yang harus dicatat di buku expire date-nya. Pelaporan narkotika harus oleh apoteker setiap tanggal 10. Dan juga kita harus membagi tugas tentang tenaga medis ke tenaga medis ke farmasian. Sekian dari Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Regina dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya telah menghubungi Bapak Akad Zakaria sebagai narasumber. Beliau bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Fathia Purwakarta. Jabatannya sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Pengalamannya sebagai Kepala Instalasi Farmasi, tugasnya ialah pengadaan barang. Pengadaan barang yaitu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, perencanaan. Untuk merencanakan pembelian atau pengadaan barang yang dibutuhkan dilihat dari penyakitnya. Kebetulan di sana khusus ibu dan anak. Beliau hanya menyediakan obat-obatan khusus ibu dan anak saja. Setelah direncanakan, kita bisa melihat hasil akhir. Kemudian pengadaan barang atau obat, beliau melihat dari pemasokannya. Pemasokannya harus pedagang besar farmasi, harus memiliki kekuatan hukum atau legalitasnya resmi. Beliau suka kesulitan jika ada barang kosong, sulit mengatasinya. Tidak bisa memastikan barang tersebut ada atau tidaknya di pedagang besar, farmasi, atau PBF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.